Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU USD pada hari kemarin ya, termasuk dari hari Jumat dan juga hari Senin 2023 April ya. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan market review XAU USD pada hari ini. Jadi secara market kemarin itu kenapa saya belum ada buat market review XAU USD dan juga analisa XAU USD ya kan. Pertama, hari Jumat kita market market metal ataupun market komoditas itu hari Jumat itu kan tutup lebih cepat, jadi ya nggak usah lah dibuat analisanya walaupun kita ada data NFP ya kan. Terus hari kemarin ya, hari Senin kemarin itu masalahnya adalah Australia, New Zealand itu masih libur, lalu market Eropa juga masih libur. Jadi yang open kemarin itu cuma Asia dalam artian itu adalah kayak Cina, Hong Kong dan sebagainya, Jepang, Korea dan sebagainya itu sudah buka. Lalu skip, nggak ada pergerakan, nggak ada market di Eropa dan baru lanjut lagi ke market Amerika. Jadi kemarin itu kalau kita lihat berdasarkan data NFP yang keluar ya, data NFP yang keluar hari Jumat itu bisa dibilang baru dirasakan oleh para trader, lebih tepatnya itu di kawasan Amerika ya. Jadi pada saat hari Senin open itu kalau dilihat market Asia pun memberikan tekanan yang signifikan ya. Bahkan open market kalau bisa dilihat itu biasanya beda-beda, ada yang di bawah, ada yang langsung nge-gap kayak gini. Tapi intinya itu pergerakan XAU USD dari hari Senin itu membuat market Asia ya, market Asia itu ada kena dampak NFP ya, ada kena dampak NFP. Kalau kita tahu kan NFP kemarin kan itu hasilnya bagus ya, hasil NFP-nya bagus, tingkat pengangguran juga di 3,5%, which is good sebenarnya untuk USD. Sehingga kalau kita lihat pergerakan XAU itu pada saat pagi hari dari hari Senin ya, kita nggak bahas hari Jumat ya, hari Jumat itu sudah anggaplah libur ya. Hari Senin kemarin itu market Asia dalam artian itu market Cina, Jepang, Korea, Hong Kong dan sebagainya itu memberikan dampak positif, dalam artian itu membuat harga gold lumayan turun ya. Lumayan turun sampai jam 10 pagi itu sampai ke 1988 ya. Sampai ke 1988 dan menjelang siang hari sampai ke sore hari ya. Karena di sini ya, ini kan jamnya Asia mau tutup dan jam Eropa mau buka ya. Jadi di sini jam Asia mau tutup dan jam Eropa mau buka. Jadi kalau dilihat ketika mau switch market ataupun adanya overlapping di market dari market Asia ke market Eropa, itu pergerakan gold di retrace naik ya, di retrace naik sebelum akhirnya pada saat market Amerika buka ya, yang mana kita tahu bahwa hari Jumat itu pada saat NFP market Amerika itu juga libur ya kan. Sehingga pada saat market Amerika itu buka ya, market London itu open, harga langsung dibikin drop dari 2000 bahkan terendah sampai ke 1981. Jadi bisa dibilang pergerakan gold kemarin itu pure karena dampak, kalau boleh saya bilang itu pure dampak karena akibat dari NFP itu sendiri. Jadi market yang sudah merasakan dampak NFP itu market Asia sudah, market Amerika sudah, dan permasalahannya tinggal market Eropa ya. Nanti di analisa harian nanti akan saya juga buat analisa hari ini untuk XAU USD, lebih tepatnya dampaknya NFP hari Jumat kemarin terhadap market Eropa, karena market Eropa ini sekarang baru buka ya. Jadi market Eropa itu selama 2 hari libur, dari hari Jumat kemarin akibat Good Friday ya, lalu hari Senin untuk masih Easter, masih Paskahnya. Sekarang baru market mulai normal kembali. Dari market Asia, Eropa, Amerika itu semua sudah kembali normal. Dan kalau kita lihat XAU USD sekarang sudah di bawah teritori harga 2000. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali,
2000 itu menjadi titik kunci bagi XAU/USD. Kenapa? Ya seperti teman-teman tahu, 2000 merupakan key level yang sangat diperhatikan oleh semua kalangan ya. Seperti yang sudah saya katakan juga, 2000 itu menjadi sinyal bahwa terjadi hal yang tidak pasti saat ini dan sebagainya, sehingga gold bisa dibawa sampai ke 2000. Sekarang sih pergerakannya under 2000 ya, under 2000, di bawah 2000. Di sini mungkin secara gini ya, ini kan masih pertengahan bulan ya. Mungkin pada saat mau akhir bulan nanti baru akan saya bicarakan ya. Jadi untuk market reviewnya untuk XAU/USD selama hari Jumat dan hari Senin kemarin itu berhasil membuat gold turun kembali di bawah 2000, dan rasanya sih untuk kedepannya kemungkinan akan ada tekanan untuk di XAU/USD lagi. Tapi lebih detailnya nanti akan saya sampaikan di analisa harian XAU/USD. Oke. Jadi intinya untuk market review pada hari kemarin itu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa semenjak harga gold menyentuh 2032, harga kemudian bergerak signifikan turun ke bawah ya, turun ke bawah. Dampak NFP juga membuat gold turun ke bawah, jadi semua membawa gold turun ke bawah. Bahkan terendah kemarin itu gold bisa mencapai 1981. Jadi mungkin teman-teman ada yang sell gold ya. Jadi saya infokan juga bahwa sekali lagi gold itu menjadi katalis perekonomian dunia, karena tidak ada orang yang ingin gold itu mencapai angka 2000. Oleh karena itu pasti ada suatu kejadian, entah itu identik dan sebagainya, sehingga gold itu bisa di angka 2000. Tapi masalahnya kemarin itu ya, market loncat dari 1992 sampai ke 2025 kemarin itu karena karena kan job opening ini kan tanggal 4 April ya. Kalau kita lihat kalender tanggal 4 April itu loncatnya gold akibat lapangan pekerjaan yang dibuka, which is itu sebenarnya nggak logis ya. Jumlah lapangan pekerjaan yang menurun, tapi itu bisa membawa gold terbang sampai ke atas, yaitu sampai 2025, bahkan terbang itu tertinggi sampai 2032 bahkan ya 2032. Secara berita news besar sebenarnya sih nggak ada ya, news besar untuk gold yang bisa mendorong sampai ke 2000 tuh nggak ada. Kenapa saya bilang demikian? Karena secara sejarah nih kita lihat berdasarkan histori yang terjadi, all time high gold dulu itu adalah di tahun 2011 ya. Ini saya nggak tahu nih beritanya apa ya, mungkin teman-teman yang tahu, yang pernah trading mungkin dari start 2011 mungkin bisa tahu kenapa harga gold di sini bisa naik sampai ke 1900 ya. Padahal gold itu dari 2009 tuh hanya sekedar 800 dan terus signifikan naik. Jadi all time high gold dulu adalah di 1916 sebelum akhirnya Covid menyerang di tahun 2020. Gold itu menyentuh level tertinggi kemudian all time high-nya yaitu di harga 2075. Kemudian ketika Covid mereda, which is good ya kan, turun lagi, turun dan sebagainya, mulai bergerak sideways. Dan ketika tahun 2002 kemarin ya, pada saat pertama kali Rusia menginvasi Ukraina, itu gold terbang lagi ya sampai ke 2068 ya. Itu high yang lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian ketika sudah mulai mereda lagi, harga kemudian turun dan mulai bergerak naik lagi. Kemarin pada saat berita tentang SVB ya dan perbankan sebagainya, harga gold sempat keluar daripada angka 2000 ya, sebelum harga gold itu ditekan turun lagi. Jadi secara berita yang bisa membuat gold ke 2000 itu sudah habis sebenarnya. Jadi jika gold itu dibawa sampai 2000 kemarin hanya karena berita ini, menurut saya itu nggak logis ya. Nggak ada efeknya terhadap
USD ya, nggak ada efeknya terhadap safe haven, demand safe haven. Karena sekali lagi menurut saya pribadi, ya ini menurut saya pribadi aja, jadi kalau teman-teman tidak sesuai juga nggak apa-apa. Menurut saya harus ada suatu alasan di luar kalender ekonomi yang bisa membuat gold itu terbang ke 2000. Entah itu ada berita dari geopolitical, entah itu dari pemerintah ataupun bank sentral, dan juga apapun itu, entah itu misalnya nanti ada amit-amit ada gini lagi, ada apa namanya, ada virus lagi kan, amit-amit seperti itu. Jika ada demikian ya side effect-nya terhadap dunia itu baru bisa gold ke 2000 lagi. Jadi jika tidak ada efeknya ke dunia, menurut saya mustahil gold itu bisa ke 2000. Tapi ini sekali lagi menurut saya pribadi. Tapi kalau tidak sesuai juga dengan teman-teman juga it's okay. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review akibat gold kemarin, akibat dampak NFP. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton analisa harian XAUUSD pada hari ini, karena nanti akan saya bahas untuk pergerakan XAUUSD pada hari ini, terutama market Eropa ya. Market Eropa kan belum open dari hari Jumat dan Senin, dan kita ingin tahu kemana arah pergerakan gold selanjutnya. Oke, jadi sekian aja untuk market review pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.